Assalamualaikum, Malam sih. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Sundari ya. Iya, Malam sih. Gimana sehat Malam sih? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Malam sih masih di Oke, Cianjur ya? iya ini kebetulan sedang di sekolah ya. Saya di sekolah. Wah, lagi di sekolah ya Malam sih ya? Belum pulang ke rumah ya? Pulangnya hari Kamis atau Jumat Kak, karena dari rumah kan jauh ke sini. Oke. Malam sih boleh dong di-spill sedikit gimana sih lingkungan sekolahnya saat ini? Oke teman-teman, ini sekolah kami ya, dan ini di ruang tata usahanya. Waduh. Nah itu tuh kelihatan tuh, Man 3 Cianjur. Man Ini 3 sekolahnya ya. Cianjur. Kalau ke Mungkin kalau kalau ada yang keluar, berdomisili di iya Kak. Halo? Halo. Ya, mungkin kalau yang berdomisili Cianjur udah nggak asing lagi ya Bang Amsi ya dengan sekolah Man 3 ini ya. Iya. Nah, tapi dari kota sekitar 90 kilo Pak ke sini Kak. Wow, jauh ya Bang Amsi ya. Jauh lumayan. Semangat Bang. Nah, Sobat IDX, Bang Amsi ini adalah seorang guru, seorang investor, seorang pengarang buku gitu ya, dan sekaligus founder dari komunitas syariah saham sendiri. Jadi, aduh sangat banyak sekali ya yang melekat nih dengan Bang Amsi dan tentunya Bang Amsi udah sangat lama ya berpengalaman di pasar modal ini sendiri. Nah, Bang Amsi, mungkin boleh ya nih Mang Amsi sebagai perkenalan awal Mang Amsi. Sejak kapan sih Mang Amsi mengenal mengenai investasi di pasar modal Indonesia? Oke, terima kasih Kak Sobat IDX Sumatera Selatan, juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sore ini. Mohon maaf biasa ya kalau saya sedang tidak di rumah, kemudian juga posisinya sedang di sekolah. Terkadang kalau hujan itu sinyalnya kurang bagus ya, karena memang kita sekolahnya agak jauh dari kota begitu ya Kak. Dan saya juga mau ngecek nih suara saya jelas nggak nih? Karena Jelas Mang. karena saya nggak bisa melihat Kak Sundari dari sini, gelap. Nah sama, saya Coba juga nggak bisa. Coba saya coba dari handphone satunya lagi, ada Mang mukanya. Wajah Mang Amsi bersinar terang nih uh, di sini. oke oke oke. Jadi ini kayaknya uh, Instagram atau apanya ya. Jadi ya anggap aja saya ngobrol via telepon ya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau pertama ya, saya mengenal investasi ya sejak awal menikah tentunya. Kemudian juga pas mau punya anak gitu. Jadi kebetulan saya guru dan saya ingin merencanakan pensiun tentunya gitu ya. Jadi saya harus menyiapkan itu, dan caranya adalah salah satunya dengan investasi tentunya. Nah, kita mengenal investasi itu tahun 2007 ya, 2007, setahun sebelum krisis global subprime mortgage waktu itu kalau teman-teman mengalami ya. Nah, jadi pengalaman itulah yang membuat saya secara pribadi ingin sharing ke banyak teman tentang investasi itu yang dari awal itu sudah benar gitu pola pandangnya, mindsetnya begitu ya. Bukan tebak-tebakan, bukan spekulatif gitu, tapi juga ada dasarnya seperti itu. Jadi awal mula investasi ya karena saya merencanakan keuangan keluarga, merencanakan pendidikan anak-anak juga, dan tentunya untuk pensiun kita nanti. Seperti itu, Kak. Oke, jadi udah lumayan lama ya Mas ya mengenal Mang Amsi ya mengenal mengenai investasi di pasar modal dan tentunya memang kalau berinvestasi kita bukan berbicara mengenai sesuatu hal yang singkat ya Mang ya, tapi Betul. butuh waktu dan butuh kesabaran di sini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tentunya seperti apa yang terjadi dengan Mang Amsi sendiri ya, sukses ketika sudah waktunya. Nah, Mang Amsi, Mangamsi ini kan juga founder dari komunitas syariah saham ya Mangamsi ya. Nah, boleh nih Mangamsi diinformasikan seperti apa sih syariah saham dan kapan berdirinya? Oke.
Jadi Syariah Saham itu awal mulanya adalah blog ya, apa website gitu. Kita buatnya di tahun 2014 awalnya, 2014. Saya bikin grup Facebook waktu itu, namanya HISA, Himpunan Investor Saham Syariah. Kemudian tulisan-tulisan yang saya buat itu saya upload di blog yang namanya syariahsaham.com gitu. Awalnya di situ. Nah ternyata banyak ada beberapa yang baca, kemudian bertumbuh, berkembang gitu ya, dan kita berbagai platform dari mulai website, kemudian juga masuk ke Telegram, kemudian masuk ke Instagram, sekarang juga ada di TikTok, di Facebook, fanpage, semua media sosial kita coba sosialisasi, kita coba edukasi ya, meskipun mungkin yang sekarang lebih sering munculnya di Instagram, gitu. Karena di Instagram itu rentang usianya adalah demografi investor kita saat ini. Jadi syariah saham mungkin sekarang lebih dikenal di Instagram. Kita juga punya website sebenarnya. Websitenya ada syariahsaham.com, sahamsyariah.id, sahamsyariah.com, syariahsaham.id. Banyak lah gitu. Jadi tapi bermuara kepada satu website, syariahsaham.id. Nah, di situ kita melakukan edukasi, melakukan juga sosialisasi juga. Kemudian juga kita kerjasama dengan industrinya, ada anggota bursa, ada reksadana juga. Intinya kita punya cita-cita bahwa syariah saham itu menjadi one stop solution untuk investasi syariah gitu ya. Jadi semua orang bisa mengakses investasi syariah dengan harga terjangkau, dengan biaya murah, bisa bisa mengakses gitu, mengakses instrumen yang ada di pasar modal syariah. Karena apa? Karena kita berangkatnya dari komunitas. Jadi karena berangkatnya dari komunitas, kita tidak punya entitas yang sifatnya berkaitan langsung dengan bursa ya, tapi kita hanya menjembatani aja antara investor dengan industrinya. Dan kita lebih fokus di situ. Maka di tahun 2021 kita resmikan menjadi sebuah entitas bisnis, ada PT-nya, kemudian juga kita buat aplikasi juga ya, kita buat aplikasi untuk khusus screening mana saham syariah atau bukan berdasarkan fatwa nomor 135 tahun 2020. Jadi ini satu-satunya aplikasi yang ada di Indonesia, mungkin bahkan di dunia ya, khusus saham Indonesia maksud saya. Kalau di dunia udah ada sih untuk saham Amerika, tapi untuk saham Indonesia yang tiap 3 bulan sekali kita update itu ada di aplikasi Hisa namanya, sesuai dengan nama grup Facebook yang pertama kali saya buat dulu. Jadi Hisa ini sebuah aplikasi baru di Android ya, itu bisa mengecek misalnya tinggal ketikkan ASI misalnya, nanti muncul utang berbasis bunganya berapa persen, pendapatan hawalnya berapa persen. Jadi untuk membuat mitigasi teman-teman misalnya ketika saham ini syariah atau bukan sudah ketahuan sebelum adanya rilis dari OJK dan DSN MUI. Dan tentunya sebenarnya saya spesial untuk IDX Sumatera Selatan ini ada Kang Harmul ya, Kang Hari Mulyono nih. Beliau ini yang pertama Iya, kali, betul ya? Salam buat beliau. Beliau adalah orang yang pertama benar. kali mengajak saya ngisi acara di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman, kalau nggak ada Kang Hari, wah itu istilahnya. Kalau Kang Hari nggak ngajak saya, mungkin saya nggak bisa ngobrol sekarang di depan teman-teman gitu. Karena pertama kali saya muncul di Bursa Efek Indonesia, diberi acara gitu ya, diberi festival waktu itu 2016 itu oleh Kang Hari ketika beliau masih menjadi Kepala Bursa Efek Jawa Barat kalau tidak salah. Seperti itu. Nuhun Kang Hari. Baik, terima kasih Mang Amsi. Ini dapat salam juga dari Pak Hari ya. Beliau kebetulan hari ini sedang berhalangan. Tadinya beliau yang mau live IG bersama Mang Amsi, tapi karena ada kegiatan lain, jadi akhirnya didisposisikan ke saya Mang Amsi. Iya. Nah, jadi teman-teman nih, jadi sangat menarik sekali ya dari Syariah Saham ini sendiri ada aplikasi yang bisa dipergunakan untuk mendetek lebih awal ya, lebih dini saham-saham syariah itu mana saja seperti itu. Nah, Bang Hansi, kalau misalnya nih ada sobat IDS atau teman-teman yang ada di rumah gitu ya tertarik ingin bergabung ke dalam komunitas syariah saham nih, gimana Bang Hansi? Caranya mudah aja teman-teman, tinggal cek di Instagram, kami ada di Instagram Syariah Saham, tinggal gabung di situ aja. Kita istilahnya tidak ada tidak ada prosedur khusus lah untuk daftar atau apa gitu, gabung aja di situ. Nanti mungkin ada event-event yang sifatnya regional, misalnya daerah ada regional Sumatera atau ada regional Jawa Timur, nanti bisa ikut event-event itu karena kita juga biasanya kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia perwakilan provinsi atau juga dengan anggota bursa atau sekuritas di setempat. Jadi
teman-teman tinggal pantengin dan pantau juga akun Syariah Saham. Di situ banyak informasi yang bisa belajar sekolah pasar modal, misalnya kerjasama dengan bursa, kemudian juga misalnya ada dengan kampus, KSPM dan yang lainnya. Jadi kita berusaha berdakwahnya di semua lapisan masyarakat, di semua bentuk instansi juga ya. Ada yang sifatnya kampus, ada yang sifatnya korporasi, ada yang sifatnya juga misalnya pesantren ya seperti itu. Jadi memang edukasi ini masih sebuah perjalanan yang panjang gitu, Pak. Baik, jadi teman-teman langkahnya sangat mudah sekali jika ingin bergabung dengan komunitas Syariah Saham ini sendiri cukup lihat saja pantengin ya Instagramnya di follow gitu ya, terus ikuti bagaimana perkembangan ataupun kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh komunitas Syariah Saham. Nah, Bang Amsi, kembali lagi kita balik ke obrolan sore kita yang temanya afdalnya saham itu gimana sih? Nah, teman-teman yang ingin bertanya, saya ingatkan juga bahwa hari ini kita punya hadiah kepada 3 orang penanya terbaik yang nantinya akan dibacakan dan akan dijawab oleh Mang Amsi. Jadi boleh siapkan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Mang Amsi ya teman-teman di rumah. Nah, Mang Amsi, kalau saya ini menarik karena temanya agak jarang ya, afdalnya atau afdolnya saham seperti apa gitu ya. Nah, saya sebenarnya sebelumnya saya searching dulu nih, kalau dari KBBI apa sih Afdal ini? Nah, saya mau informasi sedikit ke teman-teman di rumah ya. Afdal ini atau sering kita baca seperti Afdol ya, Afdol ibaratnya puasa Afdol nih gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya investasi di saham nih Afdolnya gimana? Jadi Afdol ini artinya lebih baik, lebih utama, komplit atau lengkap. Nah, sekarang saya mau bertanya dengan Mang Amsi sendiri. Kalau dari kacamatanya Mang Amsi ya, kira-kira afdalnya sahamnya seperti apa, Mas? Dibanding dengan konvensional, mana yang lebih afdol? Oke, kebetulan Kak Sundari, saya panggilnya Kak, Kak apa nih biasanya? Kak Cici, biasanya Oh, orang-orang panggilnya Cici, Bang oh, Amsi. oh Kita punya panggilan ya, dari ningsihnya ya kayaknya. Oke, sepertinya. oke, Kak Cici, jadi gini, Afdal itu kan dari bahasa Arab ya. Kebetulan saya aslinya guru bahasa Arab Oke. di MAN ini ya. Jadi Afdal itu isim, saya nggak ngebahas bahasa Arab ya. Afdal itu apa namanya paling utama ya, paling utama, paling banyak. Kan fadilah itu keutamaan. Kalau kalau teman-teman sering membaca fadilah surah apa gitu, fadilah solawat, fadilah itu kan keutamaan. Nah, kalau afdal itu bentuk superlatif dari fadilah, apa dari fadlun ya, jadi afdal. Kayak kabir itu besar, akbar paling besar gitu kan. Sagir itu kecil, asgar paling kecil gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, ini juga fadil itu utama, afdol berarti paling utama. Nah, kalau kita mengkaji misalnya sebuah saham, mana yang paling utama? Ya, tentunya kita melihat dari sisi mana dulu gitu. Dari sisi sebagai instrumen investasi kah? Atau dari sisi misalnya instrumen trading gitu ya. Jadi keduanya akan berbeda. Tapi kalau kita melihat apakah lebih afdal mana saham syariah dengan konvensional, tentunya karena saya dari dulu memang fokusnya di saham syariah, bagi saya saham syariah lebih afdalnya. Kenapa? Karena bukan hanya cuan gitu. Bukan hanya cuan yang kita bisa dapatkan tapi juga keberkahan. Dan berkah itu sesuatu yang abstrak, teman-teman bisa rasakan sendiri dari hati teman-teman masing-masing gitu. Karena kalau bicara, tapi ada definisi ya, definisi dari ulama ya berkah itu bertambah kebaikan dalam kebaikan untuk kebaikan. Jadi atau kalau kata teman saya itu lebih simpel lagi. Harta yang berkah itu mang gitu ya. Saya nanya gitu, berkah itu apa sih gitu. Terus dia jawab, berkah itu pokoknya harta atau kepemilikan atau apapun bentuknya konsumsi yang bikin eh, makan enak, harta yang membuat atau keberkahan itu adalah ketika harta itu membuat makan enak tidur nyenyak gitu. Makan enak tidur nyenyak gitu. Berarti ya boleh didefinisikan ya. Misalnya makannya tidak memikirkan sesuatu yang negatif, tidak punya utang misalnya ya, tidak punya utang yang konsumtif tentunya. Kemudian misalnya juga tidur nyenyak ya, tidak punya hal-hal yang harus dipikirkan yang lebih berat dalam pikiran kita. Karena kita memang benar-benar misalnya ya dari awal sahamnya saham syariah, jadi tidak ada pikiran ini sahamnya gimana ya, enggak kan itu lebih tenang juga gitu. Jadi kalau bagi saya, kalau masalah untung atau tidak, atau profit atau tidak, semua saham punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau misalnya bicara berkah atau bukan, gitu, berkah atau belum ya, bagi saya
saham syariah katakanlah memiliki potensi keberkahan yang lebih besar ketimbang saham konvensional gitu. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang saham konvensional itu juga pada akhirnya bisa menjadi saham syariah gitu. Karena memang kriterianya kita sudah tentukan. Misalnya saham syariah itu core bisnisnya seperti apa, utangnya seperti apa, pendapatan halnya seperti apa, dan itu bisa berubah setiap 6 bulan sekali. Jadi bagi saya saham konvensional juga bisa menjadi saham syariah, begitupun sebaliknya. Maka penting bagi kita literasi, kemudian juga memahami perbedaannya seperti apa. Penting juga kita punya watchlist atau daftar pantau di setiap 6 bulan sekali itu ada review dan kita harus selalu siap dengan itu. Maka salah satu jawabannya Syariah Saham membuat aplikasi Hisa. Aplikasi Hisa ini supaya teman-teman tidak dipusingkan lagi saham mana yang syariah atau bukan sesuai dengan kadar kriterianya. Mungkin di aplikasi sekuritas pun sudah ada ya sebenarnya label syariah atau tidak, tapi mungkin tidak sedetil yang kita inginkan. Kenapa? Karena di sekuritas manapun saya jamin ya belum ada, mungkin nanti ada ya, karena terinspirasi oleh syariah saham ya. Jadi belum ada yang menampilkan detailnya misalnya pendapatan halalnya berapa persen dibanding total pendapatan, utang berbasis bunganya berapa persen dibanding total aset. Jadi kita memang mencoba filling the gap ya, menutupi celah yang belum yang belum digarap oleh anggota bursa atau sekuritas atau mungkin regulator juga. Itu mungkin Kak. Baik, jadi dari sisi mana nih ya para investor memandangnya gitu ya? Karena yang penting Betul. kita cari di sini adalah keberkahannya. Nah, Bang Amsi tadi Bang Amsi juga ada membahas sekilas terkait dengan aplikasi Visa. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan dari investor. Ini sangat berhubungan dengan pernyataan Bang Amsi tadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Erika Paramita. Nah, mungkin sebelumnya Ibu Paramita sepertinya udah kenal ya sama Bang Amsi karena di sini ada sapaan nih kumaha Bang Amsi kata Bu Erika Paramita. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah aplikasi Visa itu update seiring dengan terbitnya laporan keuangan terbaru dari setiap emiten? Dan apakah yang membedakan dari aplikasi Visa dengan aplikasi yang ada di sekuritas, Bang Amsi? Oke, terima kasih Kak Cici. Pak Erika ini tinggalnya di Malang kalau tidak salah. Jadi Oke. saya mengenal orang yang sering muncul di IG Live, di Zoom, begitu. Karena saya mungkin basicnya guru ya. Guru itu kan mengenali siswa gitu. Jadi siswanya namanya dikenali dimanapun begitu ya. Termasuk juga ketika live seperti ini. Terima kasih Kak Erika. Jadi kalau saya jawab, apakah update? Ya, update-nya setiap rilis laporan keuangan. Jadi kita sekarang ada tim khusus di balik Hisa itu ada yang menghitung gitu ya, menghitung total utang berbasis bunga, kemudian menghitung pendapatan halal. Dan kebetulan beliau itu dulunya basicnya adalah financing dan accounting. Jadi tahu bener lah istilahnya mana yang kategori utang bunga, mana yang kategori pendapatan bunga atau non halal dan seterusnya begitu ya. Nah, dan itu tiap 3 bulan kita update. Makanya mungkin ada perbedaan antara di Hisa dengan yang ada di DES atau di daftar efek syariah yang diterbitkan OJK. Tapi kita pada akhirnya patuh ke yang dirilis OJK. Jadi kita hanya alternatif siap-siap saja misalnya di bulan Mei ini ya, bulan Mei kan ada evaluasi nih. Maka per 1 Juni itu kita sudah bisa memprediksi misalnya beberapa saham itu keluar dari efek syariah dan ada yang masuk, ada yang keluar. Kenapa? Berdasarkan laporan keuangan terbaru, gitu ya. Berdasarkan laporan keuangan terbaru. Misalnya kalau untuk Juni atau untuk Mei sekarang, kita mengambilnya yang laporan akhir tahun atau yang 4 kuartal 2023. Nah, itu kan nyicil tuh, rilisnya dicicil ya, nggak setiap hari ada kan. Nah, dari yang ada itu kita coba update, kemudian dimasukkan ke aplikasinya. Misalnya, sekarang ternyata kemungkinan misalnya kemarin yang rame Astra kemungkinan bisa keluar lagi dari saham syariah. Tapi kita lihat nanti sampai Juni apakah memang keluar atau belum. Kemudian juga apa sih yang membedakannya dengan sekuritas tadi ya? Di sekuritas itu mungkin hanya muncul notasi aja S misalnya syariah atau syariah. Kalau di beberapa aplikasi ada yang S, ada yang syariah langsung syariah gitu atau ada juga yang S. Cirinya S aja. Tapi kalau kita lebih ke informasi sederhana aja, informasi sederhana bahwa ini adalah saham di sektor apa, harganya berapa, kemudian kenapa disebut syariah karena misalnya dia core bisnisnya oke, masuk, kemudian pendapatan non halalnya di bawah 10%,
utang berbasis bunganya di bawah 45% atau maksimum 45%. Nah, itu kita menjelaskan informasi yang tidak dijelaskan saja oleh sekuritas. Jadi mungkin kalau ditanya apa sih perbedaannya? Perbedaannya lebih kepada screener spesifik tentang kesyariahan itu saham. Karena mungkin karena kita komunitasnya juga namanya syariah saham begitu ya. Jadi bagaimana caranya mensyariahkan saham atau bagaimana cara menilai syariahnya suatu saham. Gini itu, Kak. Baik, semoga terjawab ya Ibu Erika Paramita, dan ternyata memang Mang Amsi, Ibu Erika Paramita ini adalah muridnya Mang Amsi yang ada di Malang, dan ternyata Mang Amsi masih hafal ya kata Bu Erika. Oke, Mang Amsi. Mang Amsi, mungkin masih banyak ya teman-teman atau sobat IDX kita nih yang di rumah yang masih sulit ya membedakan seperti apa saham syariah dan bagaimana saham konvensional. Nah, eh, bagaimana sih Mang Amsi kriteria dari saham syariah sendiri? Oke. Jadi kalau teman-teman pelajari kriteria saham syariah itu sudah ada sejak tahun 2000 ya. 2000 sebenarnya ketika dirilisnya Jakarta Islamic Index. Jadi sudah 24 tahun sebenarnya saham syariah itu ada. Kemudian secara spesifik diatur oleh peraturan Bapepam dulu ya sebelum jadi OJK. Kemudian juga diatur juga oleh fatwa. Akhirnya fatwa yang secara eksplisit menyebutkan kriteria saham syariah itu ada di Fatwa nomor 135 tahun 2020 tentang saham. Di ketentuan nomor 5, boleh dibaca nanti ya. Jadi pertama adalah kita buat screenernya itu pertama kualitatif dulu, kemudian kuantitatif. Nah, kualitatif itu bicara tentang core business atau bisnis intinya apa sih perusahaan ini gitu. Kemudian kalau kuantitatif itu lebih ke dua hal. Pertama, utang berbasis bunga dibanding total aset. Yang kedua, pendapatan non halal dibanding total pendapatan. Jadi ada 3 langkah untuk menentukan screening atau menentukan menyaring ya dari 900-an emiten itu mana yang masuk saham syariah, dan ternyata sekarang sudah ada 600 lebih yang masuk kriteria saham syariah, dan itu setiap 6 bulan sekali direview oleh Dewan Syariah Nasional Maju Selama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentunya. Tapi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah pusing ya. Misalnya, Mang saya harus mencari sendiri nggak? Tidak perlu. Karena setiap 6 bulan sekali OJK merilis daftar efek syariah. Daftar efek syariah ini menjadi landasan atau pijakan Bursa Efek Indonesia membuat indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Kenapa DES ini lebih umum? Karena di DES itu ada perusahaan terbuka yang tidak listing di bursa. Misalnya Bank Muamalat. Bank Muamalat kan tidak ada sahamnya di Bursa Efek, tapi digolongkan sebagai efek syariah kalau teman-teman misalnya mau beli sukuknya gitu ya. Atau misalnya ada Sofyan Hotel juga bukan perusahaan yang ada di Bursa Efek, tapi sahamnya bisa dibeli karena syariah. Atau dia misalnya mengeluarkan sukuk bisa dibeli. Jadi ada beberapa perusahaan yang tidak ada di Bursa Efek tapi dinyatakan sebagai efek syariah. Itu namanya DES, daftar efek syariah, lebih luas ketimbang ISI. Jadi kalau kita peras istilahnya, pertama DES dulu, dari DES ada ISI, dari ISI ada JI70, dari JI70 ada JI, dan dari JI nanti ada indeks-indeks tematik, ada indeks syariah growth, ada indeks MES BUMN, ada lagi mungkin nanti ada indeks high dividend syariah, mungkin nanti dibuat lagi oleh bursa. Tapi intinya stock universe-nya atau katakanlah semesta sahamnya ya, watchlist saham syariah itu ada di ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jumlahnya sekitar 600-an. Nanti dipilih lagi, disaring lagi akan menjadi JI70, disaring lagi menjadi JII. Itu urutannya seperti itu, Kak. Oke, jadi sebenarnya investor udah nggak perlu susah-susah lagi ya Mang Amsi ya untuk mencari saham-saham syariah dari 900 yang ada, cukup lihat indeks aja ya, indeks ISI bisa, JI bisa, dan di situ semua adalah perusahaan yang sudah dikategorikan perusahaan apa namanya saham syariah ya Bang Amsi. Nah, Iya. Bang Amsi, saat ini mungkin masih banyak ya muncul keraguan ya di diri masing-masing calon investor nih ingin berinvestasi, tapi masih muncul dalam pertanyaan investasi di saham itu halal nggak gitu ya, riba bukan ya gitu. Nah, itu kalau dari kacamata Bang Amsi gimana sih untuk atau kata kunci ini yang bisa meyakinkan para investor untuk memulai investasi di saham sendiri? Oke. Kita kalau ingin menyebutkan sebuah hukum tentunya ada landasan, dan landasan di kita itu ada fatwa ya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
Fatwa yang menaungi saham syariah itu ada 5. Pertama, fatwa nomor 20. Kedua, fatwa nomor 40. Ketiga, fatwa nomor 80. Keempat, fatwa nomor 135. Dan kelima, ada fatwa nomor 124. Ya. Ada 6 berarti. Satu lagi, fatwa nomor 138. Tapi yang 20 ini kalau tidak salah itu reksadana ya. Jadi mulai 80, 135, 124, 138. Ini dari hulu ke hilir istilahnya. Dari mulai katakanlah kriteria saham syariahnya, kemudian trade apa perdagangan di pasar bertanah atau di IPO, kemudian di perdagangan di pasar sekunder atau di Bursa Efek Indonesia, kemudian kustodiannya, kustodian sentral efeknya, penyimpanan efeknya, sampai ke clearingnya atau penjaminan atau penyelesaian transaksi. Jadi di Indonesia ini semua langkah investor itu ada fatwanya. Nah, kalau teman-teman misalnya tidak mau pusing, ya percaya saja sama DSN MUI ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih penasaran, silakan dipelajari masing-masing fatwa itu. Gitu. Nah, jadi istilahnya saya bukan ahli fikih ya, saya bukan, meskipun saya ngerti bahasa Arab, meskipun saya bisa baca kitab sedikit begitu, tapi saya tidak punya kompetensi atau kapasitas untuk menentukan sebuah ijtihad sebuah hukum maksud saya. Nah, maka saya ikut ke kebanyakan ulama di kita ya ngumpulnya di Dewan Syariah Nasional atau di Majelis Ulama Indonesia. Dan mereka-mereka yang para pakar jurisprudensi Islam atau fikih dan juga ekonomi syariah ini sudah menerbitkan berbagai fatwa yang memudahkan kita untuk tidak ragu lagi untuk kalau mau investasi. Dan ini tidak wajib ya teman-teman. Maksudnya misalnya semua orang harus investasi karena sudah ada fatwa. Enggak, fatwa itu tidak mengikat kepada orang yang tidak meminta fatwa sebenarnya gitu hukumnya ya. Tapi kalau teman-teman mau dan ya, sudah punya niat ya tinggal ikuti saja gitu. Daftar di sekuritas, jadilah investor, pilih sekuritasnya yang sudah punya sistem online trading syariah sehingga teman-teman terhindar dari beli saham yang non syariah atau terhindar dari transaksi yang tidak diperbolehkan secara fatwa. Selesai sebenarnya di situ karena semuanya sudah dijamin ya, semuanya sudah ada landasan hukumnya baik secara hukum negara, hukum positif Undang-Undang nomor 8 tahun 95 ya kalau tidak salah tentang pasar modal, kemudian juga Undang-Undang tentang OJK tahun 2011, kemudian juga fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI yang sekitar 114 kalau tidak salah fatwa tentang ekonomi syariah, kemudian tentang pasar modal juga itu lebih dari 20 yang mengatur fatwa yang mengatur pasar modal syariah. Jadi sebenarnya kita tinggal jadi investornya saja. Jadi intinya kalau teman-teman penasaran tentang hukumnya silakan pelajari hukum fikih. Tapi kalau teman-teman tinggal ingin langsung investasi ya tinggal lakukan saja gitu. Kenapa? Ilustrasinya begini. Ada orang yang bisa membuat ponsel sendiri misalnya gitu. Dia merakit sendiri HP-nya, merakit sendiri bagaimana sistem misalnya messaging-nya, sistem penerimaan teleponnya, sistem internetnya dan seterusnya. Tapi ada yang cuman seperti kita user aja gitu. Ada yang producer, ada yang user. Nah, kita tinggal mau milih mana. Kita mau jadi produsen fatwa atau kita mau pengamal fatwa. Nah, itu beda ilmunya gitu ya. Kalau saya sih masih pengguna fatwa. Jadi kalau fatwa sudah ada lakukan aja. Gitu nggak, Kak?